saya pastikan bahwa kami semua berjuang untuk memberikan putusan yang berkualitas. Soal keadilan itu rasa. Yang pasti kami akan melakukan sesuai dengan tupoksi kami, yaitu menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada. Selamat pagi Tribuners, saya Novel, poskupang.com, poskupangwiki.com. Hari ini kita berada di Pengadilan Negeri Kupang. Akan kita bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri, Pak Johnson Miramangi, didampingi oleh Wakil Ketua, Ibu Wari, dan beberapa hakim pengadilan, diantaranya Ibu Francisca dan Ibu Ikrar, serta Humas Pengadilan Negeri, Pak Franciscus. Kita akan berbicara soal bagaimana Pengadilan Negeri Kupang menuju ke WBK dan sejauh mana penanganan perkara-perkara ini ditangani di Pengadilan Negeri Kupang. Ikuti saya Tribuners. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi, Denovel. Selamat pagi para hakim ini. Semangat pagi. Ya, selamat pagi. Pak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Pak Johnson Miramangi. Saya lihat nih tadi masuk di kantor pengadilan ini, saya lihat sudah berubah sekali nih keadaan ini. Apakah ini menuju ke WBK atau gimana nih Pak? Jadi seluruh pengadilan di Indonesia sesuai amanat pimpinan Mahkamah Agung wajib menerapkan pembangunan zona integritas. Jadi zona integritas itu untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan melayani. Ya. Nah, bagaimana menerapkan itu? Tentu selain daripada area, ada 6 area dalam ini zona integritas ini. Apa saja nih Pak? Itu manajemen perubahan yang pertama. Ya, Area yang pertama itu manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan itu pada 2, budaya kerja dan perilaku. Makanya sistemnya juga harus diubah di dalam menata pengadilan ini. Jadi pengadilan itu ditata dalam 3 area atau 3 zona. Ya. Yang zona hijau itu semua orang bisa masuk. Yaitu dia ada nanti di sebelah sana ada ruang tunggu persidangan. Kemudian zona kuning itu PTSP dan untuk ruang persidangan. Kemudian zona merah, seluruh ruangan hakim maupun para pegawai itu zona merah, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang luar selain daripada orang pengadilan itu sendiri. Nah, itulah penerapan zona integritas itu. Harus 3 zona nyata dalam di sebuah pengadilan. Ya. Tadi katanya ada 6 bagian dalam penilaian itu. Yang kedua? Itu selain ini manajemen perubahan tadi ya. Kemudian yang kedua penguatan ketata laksanaan. Kemudian yang ketiga penataan manajemen sumber daya manusia. Keempat penguatan akuntabilitas kinerja. 5 penguatan pengawasan. Dan yang keenam ini yang paling penting dari tujuan dari semua itu bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk ke-6 bidang ini Pak Ketua, bagaimana sejauh ini pelaksanaannya? Kita sudah di 6 area ini sudah membagi tim untuk masing-masing tim itu yang dipimpin oleh para hakim. Yang menjadi ketua timnya, anggotanya, pegawai dan para panel itu untuk pelaksanaan daripada setiap area. Nah, tujuannya itu untuk mencapai tadi itu ada ke-6 peningkatan pelayanan publik itu. Targetnya sampai kapan nih Pak Johnson? Itu kami setiap waktu harus melaksanakan itu karena memang kalau target harus tahun ini kita sudah harus melaksanakan itu semua. Bahkan bukan dari tahun kemarin kita sudah melaksanakan pembangunan zona integritas. Iya. Baik kami nanti misalnya diajukan oleh pimpinan Badidum untuk mengajukan ini untuk
dinilai oleh Kementerian Menpan, tapi tidak ada masalah bagi kami. Tetap seluruh pengadilan diwajibkan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Ya. Artinya optimis nih bisa meraih WBK tahun ini. WBK itu kan penilaian dari Menpan. Menpan ya. Pengadilan Negeri Kupang belum diajukan belum diajukan. Mengikuti penilaian. Nunggu giliran. Nah, tapi sudah siap ya? Sudah siap dari tahun kemarin. Pengadilan Negeri Kupang sudah siap menerapkan pembangunan zona integritas. Ya. Tadi saya dengar dari ke-6 hal itu ada kualitas sumber daya pelayanan. Sejauh mana nih pengawasan Pak Ketua terhadap hakim-hakim di pengadilan negeri ini? Setiap pengawasan itu berjenjang dan berkala. Pengawasan berjenjang itu mulai dari ketua, kemudian ini koordinator pengawasan Ibu Wakil. Koordinator pengawasan Ibu Wakil, kemudian kita bentuk hakim juga menjadi hakim pengawas bidang. Hakim pengawas bidang itu jadi di bagian 6. Hakim pengawas bidang ini perdata. Jadi perdata ini ada perdata umum dan perdata khusus. Kemudian hakim pengawas pidana. Bidang pidana. Hakim pengawas bidang hukum. Kemudian pada sekretariat ada 3. Jadi hakim pengawas bidang ini umum dan keuangan, kemudian hakim pengawas bidang personalia, dan kemudian hakim pengawas bidang IT. Ya. Sampai 6 juga, sampai IT itu juga diawasi ya? Karena itu bagian daripada unit di pengadilan negeri, strukturnya di situ. Ya. Pak Ketua, berarti dipastikan ini tidak ada neko-neko nih dalam kegiatan proses penanganan perkara di pengadilan negeri dengan adanya pengawasan seperti ini, Pak. Kita berupaya itulah tujuannya itu supaya pelaksanaan itu tidak ada yang macam-macam lagi. Karena makanya seluruh pengadilan, bukannya pengadilan Kupang, diarahkan oleh pimpinan Mahkamah Agung itu supaya merebut kembali kepercayaan masyarakat pada pengadilan itu, bahwa pengadilan itu tempat mereka untuk menemukan kebenaran, kepastian hukum dan keadilan itu. Supaya terwujudnya itu visi Mahkamah Agung untuk terwujudnya Badan Peradilan Agung. Pak Johnson, selama ini kendalanya yang dihadapi apa nih untuk internal? Kendala yang pasti bahwa ke internal sarana prasarana kami kan belum memenuhi seperti yang seharusnya. Kemudian memang sumber daya SDM-nya itu kurang. Masih kurang. Kuantitas kita hakim berapa banyak, Pak? Kalau hakim sudah cukup. Hakim cukup. Cuman pegawai yang belum masih kurang. Masih kurang. Berapa majelis kita punya, Pak? Majelisnya ada 5. 5 ya. Cukup untuk menangani. Sudah cukup. Karena perkara di Pengadilan Negeri Kupang itu tidak sampai 1000. Jadi dari 500 sampai 1000 di antara itu. Pak Ketua, di sini juga penanganan perkara-perkara perempuan dan anak bagaimana, Pak? Penanganan perkara-perkara perempuan dan anak kita laksanakan seperti biasa, cuman stressingnya karena ada Perma 3 2017 tentang bagaimana menangani perkara perempuan dan anak di persidangan supaya jangan sampai menimbulkan ketersinggungan masalah gendernya itu. Ini ahlinya ada ibu bertiga baik. Ibu Wakil dan Ibu. Selamat pagi, Ibu Ikrar. Bu Ikrar ya. Bu Ikrar, selama ini ada kendalanya nggak dalam menghadapi perkara-perkara perempuan dan anak yang masuk di Pengadilan Negeri Kupang? Bisa secara krusial tidak ada, karena tentang perempuan dan anak ini sudah kita sosialisasikan dengan baik dari pihak pengadilan, kerjasama dengan beberapa instansi. Hanya saja mungkin yang menjadi kendala ketika stigma tentang perempuan dan anak ini di masyarakat. Nah, itu yang mungkin yang harus kita hapus dari sekarang, karena sebagai perempuan dan anak biasanya kan dianggap sebagai yang lemah sehingga tidak memperoleh kekuatan. Nah, tapi dengan adanya undang-undang yang berlaku khusus dan dengan adanya peraturan-peraturan Mahkamah Agung mengenai penanganan perempuan dan anak, kita dari pengadilan telah melakukan dengan baik, di mana pada persidangan-persidangan anak dan perempuan kita mengedepankan kenyamanan buat anak dan perempuan. Bu Ikrar tadi kan bilang mengedepankan kenyamanan untuk
penanganan perkara perempuan dan anak. Bentuk kenyamanan itu seperti apa? Bentuk kenyamanan itu seperti kalau saat kita menangani perkara-perkaranya, kita tetap menggunakan atribut persidangan, namun kita ada beberapa atribut yang kita tidak gunakan, seperti penggunaan toga untuk perkara anak, dan misalnya pendampingan oleh penasihat hukum, oleh PK Bapas, oleh Peksos, pekerja sosial, dan yang paling intinya terhadap perempuan dan anak kita beri perlindungan yang maksimal, sehingga sebagai korban ataupun sebagai pelaku mereka itu rasa nyaman, tidak ada rasa tertekan, mengingat perempuan dan anak itu dianggap sebagai makhluk lemah. Bu Francisca, untuk keputusan ini biasanya untuk pelaku yang terkait dengan perkara perempuan dan anak, bagaimana ini keputusan pengadilannya selama ini pengalamannya? Baik, terkait mengenai putusan, pertimbangan hakim ya memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga memperhatikan hak-hak atau kepentingan hak asasi manusia dari anak, dan anak itu baik sebagai korban maupun sebagai pelaku ini untuk kasus anak. Dan juga apabila pelakunya adalah perempuan, kita juga memperhatikan bahwa seorang perempuan itu juga dalam melakukan perbuatan atau tindakan itu juga ada hal-hal yang mendasari penyebab kenapa sampai melakukan perbuatan tersebut ya, sehingga di situ kita tidak seolah-olah bahwa itu penghukuman, balas dendam, tetapi membuat supaya dia bisa sadar bahwa ternyata solusi untuk menyelesaikan persoalannya bukan dengan cara melakukan tindak pidana, tetapi ada solusi lain supaya dia bisa sadar. Terima kasih Bu Francisca. Kita tahu ancaman narkotika itu bisa melumpuhkan bangsa, ya. Nah, dan kemudian sekarang ini pengguna itu penyalahguna narkotika bukan lagi pada orang dewasa, sasarannya sekarang ke anak-anak. Sasarannya ke anak-anak. Kita bersyukur bahwa di Kota Kupang ini belum begitu luar biasa. Tapi saya pernah menjadi hakim pengadilan Jakarta Selatan. Dari ribuan perkara itu, 70%-nya itu sudah perkara narkotika. Kalau untuk perkara pidananya, 70% itu perkara narkotika. Dari mulai tua, muda, sampai anak-anak itu kena semua. Kalau untuk di pengadilan negeri, Pak, ada nggak? Kita pengadilan di Kupang untuk anak belum ada. Belum ada, tapi dewasa. Dewasa. Sudah diproses, Pak? Sudah diproses. Saya punya data tahun itu 5 tahun terakhir. Putusannya bagaimana, Pak? Putusan kalau di dalam di dalam narkotika itu kumulatif dia. Pidana penjara dan denda. Tetapi sesungguhnya yang kita paling perhatikan itu penyalahgunanya, karena mereka korban. Jadi harus sesungguhnya direhabilitasi. Anak diperkenalkan bagaimana mereka tentang narkoba ini supaya jangan sampai terlanjur. Karena tanpa mereka sadari, bisa saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dengan berbagai cara. Kan kita dengar katanya ada permen itu ya. Iya. Permen itu, ini kasih anak-anak jajan. Pak Ketua, di sini juga ada penanganan perkara-perkara pitsus nih. Ada. Narkoba, ya. Sejauh mana sih Pak penanganannya? Ini Bu Wakil nanti yang akan jelaskan saja kalau itu. Ya, baik. Selamat siang, Bu Wakil. Bu Wari, sejauh ini kita punya berapa nih sekitar perkara korupsi yang ditangani? Sampai hari ini ada 18. 18 ya. 18 itu yang sedang ditangani ya? Ya, sedang ada bagian yang sudah putus. Sudah putus ya. Untuk keputusan ini berapa banyak nih? Berapa lama nih keputusannya? Terendah maupun tertinggi yang sejauh ini hukuman pidananya? Semua itu kasus per kasus sesuai dengan perkaranya masing-masing. Jadi tidak bisa kita ini berapa tingginya, berapa rendahnya, tidak ada. Kita itu cuma kasus per kasus dan sesuai dengan perbuatan. Bu Wari, terkait penanganan kasus tipikor di Pengadilan Negeri Kupang ini, ada kendalanya, Bu Wari? Kendalanya karena sekarang ini ada pandemi itu, jadi kita harus telekonferensi dan itu kadang sinyalnya nih cuaca sedang jelek, sinyalnya itu kadang kurang baik ya. Tapi sejauh ini tetap berjalan dengan baik ya? Semua lancar. Hanya kendala sinyal itu ya? Harus lebih sabar sedikit.
Untuk saksi-saksi sendiri? Saksi-saksi untuk yang dari luar daerah kita pakai telekonferensi juga. Terus untuk yang dalam kota bisa dihadirkan, bisa telekonferensi ya. Jadi sesuai kebutuhan tempatnya. Tempatnya kita juga tapi sudah memadai kan? Ya, ini kita sudah ada gedung di Tipikor untuk persidangan Tipikor. Dan hakimnya sekarang kebetulan untuk karir dan ad hoc kita memadai juga. Dan ini untuk penanganan anti gratifikasi. Jadi tiap menit, tiap waktu ada suara, ada pemberitahuan yang memberitahu bahwa kita tidak menerima gratifikasi, dan apabila ada yang mau menyuap kita, itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk melakukan itu kalau ada kontak-kontak telepon. Oh, jadi ada pengumuman juga di pengadilan itu untuk pihak yang berperkara kalau ada informasi tentang suap menyuap bisa langsung dilaporkan. Terus, gitu ya. Di persidangan majelis wajib menyampaikan itu himbauan tersebut. Dan intinya juga sama. Jadi kita tidak menerima suap gratifikasi yang apabila ada orang yang atas menamakan kita dapat menghubungi kontak-kontak yang disebutkan. Baik, makasih Bu. Pak Ketua, terkait dengan pengumuman untuk melaporkan ketika ada tindak suap menyuap di wilayah Pengadilan Negeri kelas 1 ya, kelas 1 Kupang ini, bagaimana nih Pak? Ada tidak sejauh ini? Jadi sampai saat ini belum ada laporan. Jadi itu perintah, ya, perintah daripada Sekretaris Mahkamah Agung melalui surat edaran. Itu himbauan gratifikasi. Yang saya tegaskan, setiap 2 jam itu diputar suara di seruan anti gratifikasi. Dan setiap majelis hakim ketika membuka persidangan, setelah dibuka wajib dulu disampaikan, menyampaikan kepada para pihak dan pengunjung persidangan supaya membantu Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang untuk berperilaku bersih, itu bunyinya begitu. Nah, apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita dan seluruh pegawai, supaya segera laporkan ke KPK, di nomor kontak sudah disebutkan. Kemudian yang kedua kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, nomor kontaknya disebutkan. Kemudian kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian yang keempat kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nomor kontak itu sudah. Kalau Ombudsman sendiri Pak Ketua? Ombudsman tetap melakukan pengawasan pada Pak Humas yang waktu itu dampingi ya, karena waktu saya sudah yang ada coba dijelaskan itu. Pak, untuk terkait pengawasan yang dilakukan Ombudsman, ada ke papan pengumuman yang ditempel juga di Pengadilan Negeri? Kalau untuk Ombudsman-nya itu sempat ke sini ke kantor jadi kemarin waktu itu sempat semacam ini ditanyakan mengenai proses persidangan sehubungan dengan pandemi ini. Jadi memang waktu itu kita ada kendala di proses persidangan pada saat itu karena terbentur dengan masalah komunikasi. Jadi karena kadang-kadang kan saksinya dari luar, ada di kayak di Bajawa atau itu kita sulitnya di jaringannya. Jadi kadang-kadang itu kita pada saat persidangan itu biasanya kalau sudah lewat jam 4 itu sudah kurang bagus karena cuaca. Iya di sana ya, kalau di sini tidak jadi biasanya kita tuh sebelum di bawah itu. Nah, untuk kita mau connect ini kadang-kadang masalahnya itu karena alatnya kadang-kadang di rutannya belum siap, atau di Polresnya belum siap, atau di Kejarinya belum siap. Nah ini untuk connect ini kadang-kadang membutuhkan jam sampai 1 jam untuk kita mau connect ini. Artinya berarti itu kendala eksternal ya? Kalau di kita hampir tidak ada masalah, hakimnya siap. Kalau kita siap di PN ini kebetulan untuk persiapan kita sebelum dari COVID ini sudah siap, karena dari pimpinan sudah mewajibkan kita untuk itu. Jadi kita sudah siap, alat kita siap. Cuman dari rekan-rekan dari kejaksaan dari ini yang masih itulah Bu. Masih belum begitu ini maksimal. Terima kasih Pak Frans. Pak Ketua, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi pengadilan, kan persoalannya salah satunya jaringan itu. Gimana ini jalan keluarnya untuk ke depan? Apa akan menghubungi pihak Telkomsel atau bagaimana Pak? Jadi yang pasti dulu bahwa COVID ini kan
bencana yang tidak pernah diperkirakan. Ya. Sehingga seluruh instansi pemerintah tidak pernah menyiapkan anggaran untuk hal yang seperti ini. Ya. Nah, tiba-tiba datang, maka semua kita berdayakan dalam kekurangan keterbatasan ini. Jadi bukan hanya misalkan dari kejaksaan atau dari rutan atau dari Polres, tetapi kita juga punya kekurangan karena IT kita ini, alat kita kan terbatas. Iya. Seperti tadi saya katakan, ini tidak pernah terencana begitu. Cuman memang kami bersyukurnya bahwa pengadilan oleh Mahkamah Agung, oleh Dirjen Badan Peradilan Umum, oleh Pengadilan Tinggi, kita sudah terbiasa dengan rapat secara virtual. Jadi kita sudah siap alat-alat itu. Cuman alatnya kan terbatas. Ya. Sementara dalam persidangan di sini ini ada 5. Kemudian di Tipikor ada 2. Nah, kita hanya pakai satu ruangan saja. Nah, itulah keterbatasan dari secara. Kita juga sudah laporkan. Bahkan kita di sini kan ada dua jaringan ini. Ini Telkomsel dengan yang apalagi Astinet. Ada 2 yang dipakai oleh pengadilan. Tapi namanya teknologi mesti ada di punya kendala. Ketua, harapannya apa ini untuk seluruh hakim di pengadilan negeri dalam penanganan perkara? Harapannya bahwa kami merupakan benteng terakhir dari pengadilan itu. Maka kami bertekad untuk sesuai dengan amanat visi Mahkamah Agung. Bagaimana kami mewujudkan Badan Peradilan Agung itu, ya, putusan-putusan kami harus berkualitas. Nah, makanya untuk hal itu, bagaimana kita bisa mawas diri. Selain kami mengoreksi diri kami secara internal, kita juga ada memberikan keluasan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian. Ini secara eksternal melalui ini beliau ini Ibu Ikran yang saya tunjuk sebagai hakim pengawasnya ini. Untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat ini di PTSP itu. Bu Ikram, sejauh ini gimana ini? Ada pengaduan-pengaduan masyarakat yang diterima? Baik, kalau secara formalnya pengaduan-pengaduan itu kita memiliki wadah di Pengadilan Negeri Kupang dalam PTIP, pengaduan informasi dan pengaduan. Jadi nanti ada form-form yang harus diisi. Kemudian nanti pengaduan itu akan dibawa ke pimpinan, akan diselesaikan dan dijawab. Tapi kalau secara umum kita sampai hari ini kita belum ada pengaduan yang terstruktur, yang tertulis. Tapi dalam untuk pelayanan kita memiliki survei. Nah, secara harian kita ada survei indeks kepuasan masyarakat yang ada di kios PN Kupang dalam bentuk online yang bisa diisi. Nah, sehingga kita bisa evaluasi. Jadi secara online ya? Secara online kita bisa evaluasi setiap saat di akhir bulan apa-apa saja kelemahan, kendala ataupun kelebihan dari Pengadilan Negeri Kupang, sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan atau melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, secara berkala kita juga ada survei per 6 bulan, survei indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi koruptif. Indeks persepsi koruptif itu survei yang berlaku ke dalam, artinya menilai kinerja aparatur pengadilan negeri secara keseluruhan. Kalau survei indeks kepuasan masyarakat, yang feedbacknya adalah pelayanan yang memberi kepuasan buat masyarakat. Kalau untuk yang kedua itu Bu Ikrar, siapa yang menilai? Sesama hakim atau tetap masyarakat? Kedua ini yang menilai masyarakat. Masyarakat juga. Pengguna layanan Pengadilan Negeri Kupang. Ya, makasih Bu Ikrar. Ya, terima kasih. Akhir Pak Ketua, apa himbauannya untuk masyarakat pencari keadilan? Himbauannya yang pertama, dalam keadaan masa Covid seperti ini, taati protokol kesehatan. Pengadilan sudah siapkan petugas di sana, ada dia punya tempat cuci tangannya, ada juga untuk cek suhu tubuh, dan minta supaya kita juga sudah umumkan supaya mereka yang masuk ke ruang persidangan itu hanya pihak yang berkepentingan saja. Pengunjung kita sudah siapkan areanya di sana untuk silakan duduk di sana dan terus menjaga jarak.
Nah, itu untuk ini apa? Dan kemudian yang kedua, jangan ini apa, mereka taatlah dengan seruan anti gratifikasi yang setiap 2 jam disampaikan, dan setiap buka persidangan oleh Ketua Majelis Hakim disampaikan anti gratifikasi itu, supaya benar-benar bisa percaya pada pengadilan itu, bahwa pengadilan negeri Kupang ini tempat mereka untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Dan pasti ya, saya pastikan bahwa kami semua berjuang untuk memberikan putusan yang berkualitas. Putusan yang berkualitas. Soal keadilan itu rasa. Ya, soal keadilan rasa. Yang pasti kami akan melakukan sesuai dengan tupoksi kami, yaitu menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada. Ya, terima kasih Pak Ketua.